Adanya sosok ini ternyata beberapa kali terdengar oleh warga tentang adanya sebuah teriakan minta tolong. Banyak, terutama warga-warga sini, sekitaran sini itu sering mendengar hal-hal mistisnya itu banyak. Salah satunya sering terdengar suara jeritan atau tangisan. Jadi laki-laki ini ya, kembali lagi sosoknya itu emang segini pas ya. Dengan rambut belah tengah, tapi muka dan semua tubuhnya itu penuh dengan belatung pas ya. Berarti memang sosok pekerja yang menjadi korban pada saat pembangunan, tetapi bukan sosok yang negatif ya kan? Ya, tapi emang mungkin ya anggapan penduduk yang dekat sini mengatakan bahwa dia itu mengganggu. Tapi kalau pandangan saya dia tidak mengganggu sih, karena dia tidak membahayakan juga, hanya ngasih sesuatu yang bisa kita bilang, gue mau minta tolong ya, menimbulkan suara. Dan memang mendengar dari ceritanya itu cukup sedih ya, cukup disayangkan kecelakaan-kecelakaan itu terjadi. Cuma di lain itu pun yang aku rasakan pada saat masuk ke bangunan itu tuh sangat amat pengap dan panas yang aku rasain. Jadi di atas katanya ada sosok. Di tangga sini pas ya? Ya. Ada sosok wanita juga. Iya. Ada sosok wanita dengan dia yang suka bahkan mengganggu pemancing-pemancing yang ada di sini pas ya. Sosok yang mengganggu. Iya. Jadi sosok wanita ini yang ada di tangga itu sedang duduk diam begini aja. Ya. Tapi giginya itu bahkan tidak ada pas ya. Dia hanya dengan mulut yang menganga gitu, tapi tidak mempunyai gigi. Bahkan lidah pun tidak ada sama sekali. Dia bilang saya suka mengganggu pemancing yang ada di sini. Kenapa kamu mengganggu? Jadi terkadang pemancing di sini itu sebelum melakukan melakukan kegiatannya suka minum yang bisa kita bilang Minuman keras. Dia sangat tidak suka begitu Fas ya. Oh, berarti si sosok ini mempunyai alasan untuk mengganggu para pemancing yang ada di sekitaran sini kan Anda? Betul. Oke, tapi asal sosok ini tuh dari mana kan Anda? Asalnya itu dia ini adalah ada di sebelah sana Fas ya. Tapi bukan di sungai, melainkan di suatu hutan. Cuma letaknya ini nggak jauh dekat sini Fas ya. Oh, terus kenapa akhirnya si sosok itu memilih untuk tinggal di tempat ini, itu kenapa? Dia itu bangga. Dia bilang, saya bangga dengan bangunan ini. Oh. Jadi bangunan ini itu buat dia itu menjadi kebanggaan. Walaupun dibuatnya pada saat zaman Belanda. Ya. Tapi bangga karena masih kokoh banget dan megah. Dia bilang gitu. Saya nyaman ada di sini kan dia. Berarti memang si sosok ini tertarik dengan bangunan ini. Betul banget, betul. Oh, bukan karena alasan lain. Ya. Oke, makasih. Ya, kita langsung ke bawah. Adanya beberapa makhluk di bangunan ini ternyata bukan merupakan makhluk yang memiliki energi negatif yang kuat. Melainkan hanya berupa makhluk yang memang dulunya pernah hidup namun tewas di area tersebut. Dan Ananda pun akhirnya mengajak kami melanjutkan penelusuran menuju tempat di mana ia merasakan adanya sosok makhluk astral yang negatif. Kan Anda? Dan tiba-tiba saja berlari seolah mengejar suatu sosok. Namun entah sosok itu pergi kemana. Nyatanya Dan Ananda masih terus mencari sosok tersebut. Saya kehilangan jejaknya.
Mana ya? Oh itu. Kananda. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Hei. 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 Dan Ananda akhirnya menemukan sosok yang ia cari dan mencoba berkomunikasi dengannya. Oke pemirsa, sepertinya disinilah sosok yang tadi Kananda sempat lihat, dan sosok itu langsung berlari, dan sosok itu membawa kami ke tempat ini. Dan dari penjelasan Kananda tadi, sosok ini mempunyai aura yang panas, yang mungkin bisa aku simpulkan sosok ini adalah sosok yang negatif. Pas ya. Ajak komunikasi di sini aja Kananda, tempat yang aman. Nggak apa. Samping saya itu adalah ada sosok, kita bisa bilang dengan posisi botak, dengan hanya menggunakan kain putih di sini, dan dia badannya itu ceking sekali Fas ya, dan jalannya begini. Aduh, seperti merangkak ya. Itu teman saya, waktu itu masih ada beko ya, mobil beko itu. Teman saya ngeliatin beko, di situ ada di atas beko orang lagi berangkang. Tangannya panjang, badannya panjang. Nah, dia sambil teriak-teriak, ada orang berangkang. Saya tepuk mukanya, kenapa? Pas saya lihat ke belakang, iya lari kenceng lagi orang berangkang itu, lari kenceng, muterin beko itu. Apakah ini sosok yang mengganggu Kananda? Dibilang mengganggu, iya Fas ya. Dia bilang saya suka mengganggu juga di wilayah ini. Tapi nggak hanya di bangunan ini aja, melainkan di tempat-tempat yang lain. Di wilayah sini ya. Kenapa itu dia mengganggu Kananda? Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok tersebut. Dia emang senang Fas ya. Senang mengganggu manusia. Karena itu menjadikan kebanggaan dia Fas ya. Itu ke pintu, dari pintu 1 ke 10 kita lihat kayak ada orang lagi lari-larian, main. Kita samperin, kita pikir takutnya ada orang masuk ya, kita samperin nggak ada. Manusia itu menakuti dia Fas ya. Ada yang takut sama sosok ini, Iya, itu jadi- yang dia senangi. Betul banget, jadi kebanggaan dia juga. Untuk asalnya sendiri Kananda, dari mana sosok ini itu berasal? Asalnya itu sebelah sana Fas ya. Itu yang tadi saya bilang ada hutan ya. Oh iya benar-benar. Ya, sebelah sana asalnya. Dia. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kananda untuk sosok ini. Apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok yang mungkin paling dominan di tempat ini? Dia bilang tidak ada hubungannya. Bahkan dia bilang saya takut kau kesana-sana Fas ya, ke wilayah sungai. Dia tidak berani ke kawasan sana. Iya, kawasan sana. Kenapa? Ada yang memimpin di sana. Ada yang menguasai. Ada yang menguasai wilayah di daerah sana. Iya, dia takut. Dia hanya mengganggu di sekeliling sini aja Fas ya, tapi bukan di dekat sungai ataupun mancing. Oke. Gangguan seperti apa Kananda yang biasanya ditimbulkan oleh sosok ini? Jadi anak-anak muda jika berkumpul, dia suka ada di belakangnya Fas ya. Tiba-tiba ikut muncul Fas ya. Oh. Ya. Dan dia datang itu di jam 1 malam. Oh ada jamnya. Ya. Kenapa emang Kananda harus spesifik jam 1 malam? Jadi di jam 1 malam itu di dekat-dekat si wilayah sini itu masih banyak anak muda yang suka berkumpul. Bahkan suka bisa kita bilang melakukan hal-hal negatif gitu Fas. Oh. Mungkin. Dan kelompok-kelompok itulah yang biasanya diganggu oleh sosok ini. Iya. Oke. Makasih. Ya.
Jadi makanya itu tadi dia sempat menghilang pada saat saya mencoba untuk ngajak komunikasi. Dia menghilang dan sangat cepat sekali jalannya pas ya. Habis itu saya kehilangan, mungkin bisa kita bilang kehilangan jejak, dan ya saya menemukan lagi dia ada di bawah situ. Di bawah situ ya. Oke, menyambung dari statement yang sosok ini katakan tadi, bahwa sosok ini tidak berani ke kawasan sana. Iya, akhirnya dia bilang sih di kawasan sana itu ada penguasanya, ada yang menguasai, bahkan bisa kita bilang tuannya di sebelah sana. Dia sempat bilang nggak sosoknya itu seperti apa? Dia bilang. Tidak bilang. Dia hanya bilang dia tidak mau ke sana-sana, akhirnya ada yang menguasai aja. Oke, kalau gitu mau ke sana karena Boleh. Ya.